Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya menyapa Anda di program Bincang-Bincang Podcast Soranet. Dan bagaimana dengan malam minggu? Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dengan anak. Pemirsa seperti biasa lebih 30 menit kita akan ngobrol ya putaran topik nanti yang akan dari ya teman-teman kami dari SMA 1 yang kemarin sudah tergabung di Paskibraka tahun 2022 untuk Kabupaten Manggarai. Saat ini mereka di studio kami ya. Bagi pengalaman kira-kira seperti apa situasi mereka kemarin, lalu pesan kesan dan menyapa mereka ada tiga gadis cantik. Halo, selamat malam. Oke, baik ya. Saya langsung perkenalkan dulu. Ada Frederica Momang di DJ ya. JD. Mon. Ya, Monnya sebutnya lain ya. Lalu panggilannya Erika, lalu ada Nirmala, Natalia Koremata, ada Maya, lalu Laura Yosepa Intani, ada Jendot kah? Laura kah? Laura panggilannya. Iya, apa kabar semuanya? Baik, tidak malam minggu kah? Oh tidak, masih jomblo loh. Ya baik, saya langsung ke siapa ini mau tanya ya kira-kira seperti apa Pak pengalaman kalian kemarin dari tes awal biasanya kalau menjadi seorang paskibraka itu pasti siapkan fisik ya, lalu kemudian juga mental dan lain sebagainya. Siap juga pertama waktu berkumpul dengan keluarga dengan teman pasti itu tersita sangat-sangat banyak ya. Jadi kira-kira seperti apa situasinya? Saya langsung coba ini dulu ya. Ada Laura. Laura, kamu kemarin setelah gabung di Paskibraka itu bagaimana perasaannya? Perasaan yang pertama itu sangat bangga bisa Mhm. terpilih menjadi angka paskibraka 22 tahun 2022. Mhm. Pas seleksinya banyak saingan lebih bagus dari saya. Jadi pertama yang akan aku untuk tidak masuk. Begitu karena fisik juga ya. Ya tingginya berapa? Kalau misalkan mau jadi Paskibraka? 160. 60 ya. Iya. Pas 160 kamu. Ya, lalu dari seleksi awal itu disampaikan tidak oleh gurunya atau siapa yang ke sekolah untuk menyampaikan bahwa nanti ada seleksi untuk masuk Paskibraka? Iya, jadi ada tunatur kakapurna satu tingkat di atas kami. Mhm. Jadi mereka yang kasih tahu kalau tahun ini ada paskibraka. Nah, jadi mereka yang kasih tahu ke kami semua eh, itu kami itu langsung mereka kasih latihan. Mereka kasih tahu Juli itu ada paskibraka oleh pelatih. 12 minggu kalian latihan? Kami untuk semalam bulan Januari, Januari? mulai bulan minggu ke Minggu keempat bulan akhir sampai sekarang yang kemarin ini tampilnya. iya. Jadi tapi waktu Januari itu sudah pasti mau direkrut. Itu masih 9. Oh masih 67 orang mansanya. Lalu dari 67 orang itu di sisa berapa? Waktu itu sisa 21 untuk masa untuk yang diantar ke dinas PPO. Mhm. Jadi yang lainnya sudah keluar, ada yang keluar karena kemauan sendiri, ada yang keluar karena kurang tinggi. Nah, sisanya 21 orang itu kami jadi tahun ini cuma 12. Nah, yang lainnya sisanya keluar karena itu dari pelatihnya. Oh dari pelatih Iya. ketat ya. Iya. Ketat. Nah lalu kalau mau jadi anggota paskibraka diperhitungkan juga nilai nilai rapor misalkan. Kalau kemarin nilai rapor kami dimasukkan Nah itu standar berapa nilainya? 8. 80 gila. Ih, tapi semua yang 67 ya, 67 bulan Januari. Nah, lalu bulan berikutnya diseleksi berapa lagi sisanya? Sisa 21. 21 lalu seleksi lagi. Itu seleksi terakhir kapan? Seleksi terakhir bulan April tanggal 26. April tanggal 26. Berarti latihan dari dari bulan April itu sampai dengan kemarin ini. 12 fix masuk. Jadi Kami masuk dulu. Habis itu ada 16 orang. 16 orang, duanya dikeluarkan, ada satu yang mengundurkan diri.
karena memang mentalnya tidak kuat saat Digembleng diseleksi ya. oleh Betul. Pak pelatih dari tentara. Oh, Dia tentara. mengundurkan diri. Jadi sisa 15 orang, satunya itu kurang tahu juga dikeluarkan. Terus sisa 14 orang dan diseleksi ke provinsi. Oh, ada yang provinsi dari teman-teman SMA Siap. 1 kemarin ya. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Wih, keren itu ke provinsi. Nah, lalu waktu latih itu kira-kira seperti apa perasaan kalian? Apakah ada rasa bosan, lalu menjengkelkan dan lain sebagainya? Karena memang waktu tersita banyak, lalu kemudian juga ya kumpul dengan keluarga juga jarang-jarang ya. Jadi kalian di karantina? Siap. Itu berapa minggu? Oh, 2 kasih makan tidak? Ya karena yang namanya paskibraka itu kan didikannya memang sangat luar biasa. Pertama disiplin, lalu yang kemudian juga taat aturan ya. Nah, biasanya sebelumnya ikut aturan ya? Jarang. Oh jarang, betul ya. Karena biasanya kalau yang teman-teman yang mengikuti paskibraka pasti bagus ya dari soal masa depan, lalu kemudian juga banyak hal yang kemudian naik di situ. Nah lalu perasaan kalian ya ketika misalkan kumpul sama teman-teman atau kembali ke sekolah back to school gitu ya, apa kira-kira? Jujur capek karena harus kejar materi dulu. Oh berarti selama latihan itu materinya tertinggal ya? Ya. Berapa mata pelajaran? Untuk semua 15 mata pelajaran kita semua selama 2 minggu. 2 minggu. Lalu ada evaluasi tidak dari sekolah? Terkait dengan misalkan kalian tertinggal, misalkan karena alasan paskibraka atau tidak dikasih kompensasi, tidak dispensasi maksudnya. Ada. Mhm. Ada dikasih ulangan misalnya kemarin sudah ulangan, ada matematika wajib sudah ulangan toh. Jadi dikasih untuk apanya? Jadi dikasih ulangan. Mhm. Jadi tidak ada dispensasi untuk kalian, tidak dikasih gratis ya nilai. Tidak. Harus ujian ya. Iya. Sudah capek jadi paskibraka, lalu sampai di sekolah ujian lagi, begitu. Nah, seperti apa teman-teman kalian melihat kalian ketika kembali ke sekolah sudah melakukan tugas yang sangat berat paskibraka? Nah, biasa saja atau teman malu, wah kamu hebat ya, menjadi seorang pasukan pengibar sang saka merah putih. Apa? Bangga ya. Urut? Bangga sekali kan malam itu sebelum waktu pengukuhan ya. Selfie ini yang saya tidak lihat sama ini. Kalau ini iya ya. Lalu perasaan kalian seperti apa kalau misalkan guru masuk ya, lalu kemudian guru bisa biasanya kan apresiasi selamat ya kepada kalian sudah sukses menjalankan tugas. Apa yang kalian rasakan pada saat itu? Jujur bangga sekali karena posisi di situ baru pertama kali dipuji oleh guru-guru. Baru pertama. Memang jarang puji ya. Oh, nanti kasih tahu gurunya ya. Sering puji. Baik. Lalu dari segi misalkan ini kan prestasi ya. Prestasi yang kalian raih salah satunya itu dengan mengikuti pasukan pengibar sang saka ini. Apa bentuk penghargaan dari sekolah? Dari sekolah kemarin kami terima sangat baik pas apel kami ditugaskan untuk jadi pengibarnya, dan jujur di situ kepala sekolahnya berterima kasih terus dengan kami. Berterima kasih. Tidak dikasih uang jajan ya? Tidak. Tidak diajak makan bakso. Kuat berapa? Kamu 12 orang kan? Ya. Yang dari SMA satunya. Lalu dari SMA lainnya itu berapa jumlah kemarin pasukan paskibrakanya itu? 12. Kalau dari SMA 1 ada 8, 2 dari Franciscus, 1 dari SMA 2, 3 di luar Langkerembong. 3-nya di luar Langkerembong. Dari Cibal, Satar Medeo. Berarti jumlah keseluruhan itu hanya 12 orang? Ya, 12. Tapi kok saya lihat provinsi jadi 14. Karena ada tambahan purna yang 2021 karena makanya pilihnya cuma 12 karena 17 Agustus itu pakainya di kantor bupati, tapi ternyata ada informasi baru lagi dari kantor bupati, katanya kalau 17 Agustus itu baru pertama setelah Covid main di lapangan
2. Ya. Jadi pakai mendadak Purna yang yang Purna iya, dipakai lagi. Purna pakai lagi. Jadi panggil semua Purna 11 yang termasuk yang provinsi juga. Mereka panggil lagi untuk main lagi di sini. Menjadi berapa orang kemarin? 22. Iya, karena kalau 12 orang ya saya lihat banyak sekali kemarin. Berarti 12 yang baru 12 yang baru, 11 yang lama. 23. 23 berarti. 22. 11 22. 2 tambah 1 ya? Saya hitung. Ayo 22. Jadi tidak ada pasukan 17, 45 gabung ya. Kemarin ada 45. Pasukan 17 itu ada Purna sama 3 anggota Capas kemarin. Oke. Pasukan nakalnya ada juga. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ngobrol dengan teman-teman Paskibraka dari SMP 1. Ada siapa tadi namanya? Lupa ya. Ada Rika, terus kemudian ada Maya dan juga Laura. Setelah beberapa hal nanti saya akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay di Podcast Suara Net.